Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Senang sekali di sore hari ini kita kembali bertemu kembali di acara kita Suara Parlemen edisi Senin 27 Desember 2010. Dan pemirsa sekalian, di penghujung tahun ini tentu kita ingin berharap bagaimana situasi politik kita di tingkatan daerah atau juga nasional, kabupaten kota juga berlangsung dengan baik. Nah pemirsa sekalian, hari ini kita ingin membahas sebuah tema yang cukup menarik yang akhir-akhir ini diperbincangkan baik itu tataran nasional atau juga tataran daerah. Sebuah wacana pemilihan gubernur melalui DPRD. Dan bisa sekalian itu ketahui bahwa dahulu juga pernah model pemilihan ini dilakukan oleh kawan-kawan di DPRD. Cuman seiring reformasi berjalan, pemilihan dilakukan secara langsung sehingga DPRD tidak kemudian lagi memilih gubernur. Nah, wacana ini dikuatkan kembali untuk kemudian bagaimana gubernur dipilih oleh DPR, tapi menuai pro dan kontra, ada yang setuju dan tidak setuju. Formatnya bagaimana, atau seperti Jakarta yang kemudian memilih gubernur dipilih langsung, wali kota kemudian ditunjuk oleh gubernur. Nah, hari ini kita akan berbincangkan dengan seluruh elemen yang bersinggungan dengan hal ini, mulai dari mahasiswa, LSM, pengamat politik, kemudian juga tentu DPRD kita di Provinsi Bengkulu. Saya perkenalkan dulu narasumber saya yang pertama, Bapak MC Rahman Esos, selaku Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum, selamat sore. Beliau merupakan Sekretaris DPW Gerindra, Gerakan Partai Gerindra, anak buahnya Pak Prabowo. Kemudian beliau juga mantan aktivis HMI, dulu pernah Ketua HMI Cabang Bengkulu. Kemudian juga yang narasumber saya kedua, seorang aktivis mahasiswa, saya perkenalkan juga Bung Porwanto, Ketua Gerakan Mahasiswa Progresif GMP. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau juga konsen terkait dengan isu-isu politik, isu-isu hukum di Provinsi Bengkulu. Beliau juga merupakan pengurus KBM Unip dan sekaligus juga pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Cuman hadir di sini sebagai Ketua GMP. Kemudian juga saya perkenalkan Bung Adrizal Esos selaku Ketua LSM Bangsa Merdeka. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, salam sejahtera semuanya. Iya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Beliau juga mantan aktivis di mahasiswanya kemarin. Mungkin yang pertama saya ingin mengawali dulu ke wakil rakyat kita. Wacana yang kemudian sudah berkembang, sebetulnya bukan lagi wacana tapi sudah tataran masuk ke ranah DPR RI untuk kemudian digodok. Nah, kira-kira seperti apa di kawan-kawan di DPRD mengenai wacana ini? Jadi terima kasih. Sebenarnya kalau kita memahami dalam konteks yuridis bagaimana muncul daripada pemilihan kembali gubernur dan wakil gubernur oleh DPR ini, sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran kita bersama. Dalam konteks seperti ini bukan istilahnya bahwa keinginan ini adalah keinginan DPR. Secara sistematis harus dilakukan DPR, tapi ada hal-hal yang memang perlu disadari semua ketika ada semacam evaluasi yang disampaikan ketika pemilihan gubernur wakil gubernur dilakukan kepada rakyat selama ini yang terjadi sampai hari ini. Nah, melihat konstelasi yang terjadi pada saat berbagai pemilu kada se-Indonesia, jadi itu ada beberapa hal yang menjadi alasan-alasan kenapa itu kembali pada prosedur yang pernah selama ini dilakukan oleh DPR ini. Yang pertama, dari begitu tingginya kos politik yang dilakukan ketika pemilu dilaksanakan diserahkan kepada rakyat. Nah, kos dalam hal ini ya dalam tanda petik bahwa tidak hanya sekedar ibarat kos politik di bidang untuk memberi perahu dalam tanda petik untuk biaya personal, tetapi juga adanya kos politik dilakukan dalam rangka untuk operasional lapangan, bagaimana kampanye dan strategi untuk mengkondisikan agar supaya salah satu pasangan calon itu menang. Tapi bukankah kemudian dalam DPR juga kos politik itu juga banyak, lobby-lobby ke tataran DPR juga? Nanti kita sampai ke sana. Ya, Yang kedua kita akan coba, ini kan begitu depolasi terjadi bahwa ada semacam gesekan-gesekan yang terjadi di lapangan dan di masyarakat kita ketika terjadi bagaimana pemilu kada diserahkan kepada rakyat untuk memilih. Karena apa, kita lihat wacana selama ini bahwa ada di antara tim-tim pasangan calon ini melakukan gesek-gesekan yang terjadi chaos di lapangan. Nah, kalau hal-hal seperti ini muncul selalu kemudian terjadi, bahkan mungkin berarti ada semacam kekhawatiran bagi kita, ya tidak ada keributan, tidak ada keonaran, tidak ada chaos kalau tidak ada pemilu kada. Nah, lalu bagaimana sikap dari DPR dalam hal ini? Nah, bagi DPR sebagai pelaksana produk undang-undang, dalam memahami persoalan seperti ini, bagi kita sifatnya adalah melaksanakan. Nah, ketika wacana pemilihan gubernur ini
kembali dikaji dan dibahas oleh 3 DPR RI. Bagi kita nanti selagi itu memang alasan yuridisnya masuk dan rasional bagi kita untuk masyarakat, lalu kemudian ini juga artinya untuk kepentingan kita masyarakat banyak, saya pikir ya tidak jadi persoalan bagi kita. Nah sebenarnya itu hanya dalam konteks gubernur wakil gubernur. Tapi kalau seandainya misal kalau ada misal wakil gubernur berhalangan tetap atau katakan sanksi moral masalah hukum sama hukum yang mengakibatkan kekosongan jabatan gubernur, bahkan wakil gubernur secara produk Undang-Undang 32 mengatakan bahwa itu diserahkan kepada DPR untuk milih wakil gubernur. Nah, cuma yang persoalan sekarang kan wacana kembali kan paket gubernur wakil gubernur dipilih kembali oleh DPR. Pada prinsipnya bagi kita di DPR, selagi itu memang alasan yuridisnya secara rasional memang harus kita terima secara bersama-sama dan itu adalah untuk kepentingan masyarakat banyak, ya kita ikuti aturan itu. Kalau Gerindra gimana Gerindra? Gerindra pusat atau juga ini? Sampai hari ini kita sikap, masih kita membaca dari sikap daripada Dewan Pembina kami Pak Prabowo Subianto bahwa itu perlu dievaluasi. Artinya apa? Evaluasi bagaimana untung ruginya, artinya baik buruk dari side effect-nya daripada persoalan ini apabila dilakukan pemilihan langsung kembali. Kita tidak mengatakan menolak dan menyetujui dalam persoalan seperti ini. Masih abu-abu. Ya. Oke, baik. Saya ingin ke mahasiswa dulu. Kira-kira Bung Purwanto dari Gerakan Mahasiswa Progresif kemarin juga Bung pernah sebagai juara 1 Sumatera ya debat konstitusi. Kira-kira seperti apa wacana ini? Apakah memang kawan-kawan mahasiswa menyambut baik atau ini kembali lagi ke era Orde Baru kemarin? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sebenarnya melihat daripada kondisi yang terjadi hari ini, satu hal yang harus kita pahami bahwa negara Indonesia sekarang adalah mengenai sistem politik demokrasi, dan tentu nilai-nilai demokrasi itu juga harus kita junjung tinggi ya. Bagaimana proses politik ini dijalankan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh sistem pemerintahan kita sekarang. Yang kedua, sebenarnya ada hal yang lebih substansi yang hari ini itu tidak jadi bahan pembicaraan kita. Bagaimana tentang hak-hak politik masyarakat tidak diakomodir dengan baik. Kita menyampaikan ini, mengatakan ini bahwa ada hak masyarakat ketika pemilihan DPR itu dikembalikan ke pemilihan gubernur itu dikembalikan ke DPR, maka hak-hak politik masyarakat itu akan terbengkalaikan. Tidak ada akomodir hak-hak politik. Bukankah mereka sudah diwakili sama DPRD? Iya, pada intinya memang seperti itu. DPR adalah wakil kita. Tapi pada permasalahan lain sebenarnya kita bisa melihat juga terkadang suara rakyat dengan suara DPR, walaupun DPR itu adalah presentasi atau representatif daripada masyarakat, tapi hari ini DPR tidak menjawab masalah masyarakat. Makanya kalau kita sebenarnya melihat adanya isu yang mencuat tentang pemilihan gubernur tadi dikembalikan ke DPR, harus ditinjau kembali. Karena sekali lagi saya katakan bahwa hal substansi yang harus dimiliki oleh masyarakat adalah hak politik, dan hak politik ini bukan hanya hak sekedar biasa, tapi ini dijamin oleh undang-undang, kemudian juga dijamin dengan peraturan dunia. Misalnya Human of Right itu juga menjamin tentang hak politik. Kemudian di Undang-Undang Dasar kita pasal 28 juga mengatakan kebebasan berpolitik, partisipasi, kemudian berserikat, berkumpul, dan menyampaikan suara, menyampaikan pendapat. Nah, saya pikir ini perlu kajian menarik. Mengapa kita perlu melihat kembali bahwa substansinya bukan masalah kemudian masalah kos, kemudian itu semua adalah berbicara masalah teknis. Tapi bagaimana bahwa masyarakat itu bisa menyumbangkan bahwa kami ini loh, masyarakat kami pengen memilih pemimpin kami sendiri seperti ini. Ini yang dikhawatirkan nanti akan terbengkalaikan dan tidak akan terjadi. Karena di politik di dalam sistem pemerintahan kita, DPR ketika memilih kemudian menentukan pemilihan gubernur itu dikembalikan kepada DPR, maka ini akan berbicara panjang sekali. Kita akan berbicara mengenai politik, kemudian bagaimana deal-deal politik yang dilaksanakan oleh teman-teman di DPR. Kemudian juga kita belum berbicara sekian banyak masyarakat yang haknya tidak terakomodir seperti itu. Artinya kalau kita lebih melihat pada substansi permasalahan adalah bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi untuk menentukan siapa pemimpin. Artinya kalau saya simpulkan berarti dari kawan mahasiswa nggak sepakat ini dengan perlu peninjauan kembali seperti itu. Tapi penegasannya belum pada sepakat dan tidak sepakatnya ya. Yang kedua saya juga yang menyampaikan bahwa lahirnya sistem pemerintahan yang seperti ini, otonomi daerah ini adalah dari Undang-Undang 32. Maka ketika misalnya berbicara tentang otonomi daerah, kita harus tinjau dulu apakah memang otonomi daerah itu yang dimiliki oleh kota ataupun mungkin provinsi. Di sisi lain sebenarnya tugas gubernurnya adalah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Nah, ini yang jadi permasalahan kita sekarang. Seharusnya ditunjuk presiden saja. Iya, masih jadi permasalahan. Secara di lapangan sebenarnya wilayah daripada pemerintah provinsi itu tidak jelas kemana. Di mana wilayah? Yang mempunyai daerah yang layak kemudian yang jelas adalah kabupaten kota. Sedangkan pemerintah provinsi itu juga tidak jelas. Maka ini jadi tumpang tindih. Bagaimana pemerintah provinsi itu jadi perpanjangan tangan dari pusat, kemudian di sisi lain juga dia mengikuti sistem pemerintahan yang bersifat otonomi. Dan ini rekomendasinya sebenarnya kita meninjaunya dari Undang-Undang Pasal 32 2008 seperti itu. Oke, baik. Wajar kalau Anda juara 1 ya. Mahasiswa FISIP juga. Mungkin kawan-kawan dari LSM. Silakan Bung Haji. Ya, assalamualaikum.
Ketika pertama sekali muncul wacana ini, yang terbayang oleh saya itu ada dua. Pasti nanti ada pro kontra. Ya. Satu sisi saya melihat pasti ada juga orang yang disenangkan. Bagi kawan-kawan di DPRD provinsi yang sedikit agak nakal, tanda kutip gitu. Bukan termasuk kayaknya beliau. nih, mudah-mudahan pasis enggak. Ya. Akan muncul dalam benak dia, ini peluang kayaknya ini menambah pundi-pundi kekayaan kan. Benar. Mudah-mudahan di Bengkulu tidak gitu ya. Ya. Tidak mungkin semuanya baik, pasti ada yang nakal dan mungkin lebih banyak gitu. Tapi satu hal yang kita pahami bahwa negara yang baik dengan pemerintahan yang baik itu adalah yang memberi ruang yang luas bagi rakyatnya untuk bisa berpartisipasi aktif menentukan arah pembangunan di negaranya gitu. Kalau di Bengkulu ini ya atau di provinsi artinya memang ada ruang yang diberikan kepada rakyat, kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Kalau kita melihat pemilihan langsung ini kan dalam rangka itu sebenarnya. Kita memberi hak otonomi kepada masyarakat agar masyarakat bisa menentukan arah pembangunan ini. Yang selama periode-periode sebelumnya itu diabaikan dan hanya merupakan kepentingan-kepentingan elit-elit tertentu saja di orde-orde sebelumnya. Nah, kalaulah alasannya karena memang kos, ya memang kalau dipikir secara logika bisa jadi benar, tapi bukan begitu. Itu bukan substansi dan sangat tidak ilmiah saya katakan. Itu adalah orang yang berpikir sangat sederhana dan nggak mau berpikir panjang. Karena siapa yang menjamin kalau misalnya katanya ya selama ini kosnya terlalu banyak, per 3 hari diadakan pilkada, menghabiskan dana pemerintah itu 5-10 miliar. Kalau setahun itu berarti 130 pilkada kan begitu. Berarti keluar uang sekitar 130 miliar kalau kita hitung. Dan hasilnya tidak signifikan, masyarakat pragmatis. Belum lagi nanti dana, kalau alasan dana itu yang bakal naik, gubernur bakal naik juga mengeluarkan kosnya sampai hutang kemana-mana, menghabiskan uang sampai 200 miliar dan nanti setelah jadi dia harus mengembalikan. Sebenarnya bukan itu inti masalahnya. Siapa yang menjamin kalau misalnya DPRD nanti yang melaksanakan pemilihan gubernur itu mereka tidak melakukan sama? Bisa jadi nanti kosnya malah lebih besar, melebihi 5-10 miliar. Saya kasih gambaran saja. Bisa namanya kan di DPRD itu kan banyak orang-orang yang cerdas, tanda kutip gitu ya. Cerdasnya tanda kutip. Bisa jadi begini, kayaknya kita untuk melaksanakan ini perlu konsultasi ini dulu dengan Depdagri. Kita mau ke sana nih bimbingan, keluar lagi dana sekian ratus juta misalnya kan dianggarkan berangkat 20 orang atau sekian orang. Setelah itu terpikir lagi, kayaknya kita perlu mencontoh dulu daerah yang sukses, DPRD yang sukses melaksanakan ini. Kunker lagi. Kan begitu, studi banding lagi, habis lagi dana sekian. Bentuk panitia butuh dana sekian lagi. Belum nanti lagi ya kalau memang dalam prakteknya nanti perlu partai yang mengusungnya misalnya calonnya, butuh lobby sekian uangnya, kan begitu. Nanti apalagi nanti misalnya dibuat mekanisme votingnya tertutup misalnya. Bisa jadi satu partai yang partainya mengusung ini dilobi oleh calon ini untuk mendukung dia. Bisa jadi kan terjadi kan di Bengkulu kan begitu ada. Butuh dana sekian, yang namanya calon tetap mengeluarkan uang. Karena memang watak bangsa kita ini kan masih watak korupsi. Siapa yang menjamin dengan cara itu kosnya jadi sedikit? Belum tentu. Nah ini yang harus kita pikirkan. Jadi masalahnya sebenarnya bukan masalah itu. Masalahnya memang pemerintah negara ini gagal menjalankan salah satu tugasnya membuat masyarakatnya, rakyat menjadi mandiri. Mandiri secara sosial, pendidikannya bagus, cara berpikirnya bagus, tidak pragmatis, juga gagal mandiri secara ekonomi. Tapi bukan itu kata Pak Aziz tadi gitu kan, banyak tim sukses dan sebagainya. Belum lagi nanti kalau seandainya pemilihan langsung, gugatan ke MK dan sebagainya belum, ini perlu juga dipertimbangkan gitu kan. Sehingga Pak Gamawan Fauzi mengatakan terlalu banyak kepala daerah yang kemudian terjerat kasus hukum gara-gara memang kos dana tadi keluar banyak gitu kan. Ya, salah satunya gubernur kita mungkin. Saya bilang kan nggak menjamin. Nggak menjamin itu bakal ini. Bisa jadi walaupun DPR bisa terjerat hukum juga kan, bisa jadi nggak masalah. Jadi makanya saya melihat ini, saya mencium ada agenda lain. Bisa jadi ada kekuatan tertentu yang sudah menguasai negeri ini ingin mengamankan posisi mereka sekarang dengan menguasai provinsi-provinsi. Karena mereka kan menang di banyak provinsi. Artinya yang mengatakan bahwa DPR-nya yang bisa unggul jadi seperti itu ya. Nah, bisa jadi. Dominasi Jadi, partai besarnya. bisa jadi dominasi partai besar untuk mengamankan posisi dia. Dia perlu menguasai provinsi-provinsi untuk agenda politik selanjutnya. Ini perlu jadi pembahasan. Jadi bukan cuma sekedar memikirkan keuangan negara yang ini, bukan. Intinya apa saja karena memang watak bangsa kita korupsi, memang
belum bisa dibenahi, ya memang akan terjadi. Bagaimanapun caranya. Akhirnya kan dibuat begitu. cara-cara seperti itu. Ah, ya, Oke. makanya jadi jangan ini, makanya saya bilang ini mau pasti mudah-mudahan Bengkulu tidak. Pasti insya Allah pasti ada yang senang ini. Ini kayaknya peluang nih menambah pundi-pundinya begitu kan. Oke, baik. Jadi ini tugas kita, inti kita itu bukan sebenarnya di masalah kos itu sebenarnya. Baik. Baik, saya ingin ke Pak Sisir Rahman tadi ada yang menarik analisis yang luput dari mungkin juga Bapak juga analisis dari analisis kita mungkin dominasi partai besar gitu yang kemudian menang di daerah, agenda terselubung. Nah,